Berikan ku hati seperti Haleluya. hatimu Selamat yang pagi penuh Bapak Ibu Saudara yang dalam dikasihi oleh Tuhan. kasih. Tema renungan saya pagi ini adalah Kasihi Gerejamu. Di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai yang keenam. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Amin, puji nama Tuhan. Mengasihi gereja sama dengan mengasihi Allah sendiri. Dasarnya adalah kasih. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya Tuhan mendengarkan kerinduan hati kita untuk bersekutu dan beribadah kembali, sehingga kita sudah mulai beribadah di bulan ini. Di ayatnya yang ketiga, Paulus berkata bahwa orang percaya harus memelihara kesatuan roh. Jemaat harus memperhatikan kehidupan gereja lokal. Sebagai contoh yang pertama, setelah Kristus naik ke surga, murid-murid berkumpul untuk berdoa. Kisah 1 ayat 12-13. Yang kedua, mereka mengalami kuasa Roh Kudus saat berkumpul bersama. Kisah 2 ayat 1-2. Saat beribadah, kita semakin bertumbuh dalam kerohanian. Oleh sebab itu, orang percaya harus mengasihi gereja. Bapak Ibu Saudara tidak bisa mengasihi Kristus tanpa mengasihi gerejanya. Karena gereja dibentuk untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita mengasihi gereja Tuhan? Yang pertama, dengan melayani. Semakin dekat dengan Tuhan, seseorang semakin rindu untuk mengerjakan sesuatu bagi Tuhan. Iman yang bertumbuh akan memberi kepekaan untuk mengambil pelayanan yang dibutuhkan di dalam gereja. Setiap Bapak Ibu Saudara diberikan karunia untuk melayani Tuhan. Pelayanan juga menjadi wadah untuk bertumbuh bagi jemaat. Efesus pasal yang keempat ayat 11-12. Dalam melayani, kita belajar untuk bersikap rendah hati. Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua. Menerima perbedaan dan kelemahan pelayan-pelayan yang lain. Bagaimana kita mengasihi gereja? Yang kedua, dengan berdoa. Gereja mempunyai banyak problema, baik internal maupun eksternal. Kita perlu memohon kepada Tuhan supaya menolong. Kita perlu hikmat dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Kita perlu aktif di dalam ibadah doa. Tetap jalankan doa rantai, doa bersama juga penting. Yesus berkata, "Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga." Matius 1 ayat 19. Yesus berkata di dalam Matius 21 ayat yang ke-13, bahwa rumah Allah harus menjadi rumah doa. Dalam masa pandemi seperti ini, doa rantai bisa dilakukan di rumah masing-masing. Tetaplah jalankan doa rantai. Bagaimana kita mengasihi gereja? Yang ketiga,
dengan dana atau materi yang Tuhan percayakan pada kita. Kita perlu membantu gereja melalui dana kita. Kita memberikan sesuai dengan kemampuan kita, diberikan dengan ketulusan hati. Tuhan akan memakai dengan luar biasa semuanya untuk perkembangan gereja. Dan apa yang kau tabur untuk Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang timbul dalam hati Bapak Gembala kita untuk pembangunan gereja Tuhan yang akan dilakukan, secara manusia tidak mungkin, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahwa dalam pokok doa rantai kita, karena kita yakin dalam iman bahwa Tuhan sendiri yang akan memberkati gereja Tuhan secara luar biasa. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kesimpulannya adalah, lewat hidup saling mengasihi, gereja Tuhan bertumbuh dan berkembang serta menghasilkan banyak buah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami percaya Engkau telah menyediakan segala sesuatunya bagi kami semua. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan selamanya. Tanamkan firman ini lebih dalam lagi, Roh Kudus yang ambil alih. Kami memberkati bagi semua yang mendengarkan firman-Mu pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekelilingku, berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Melakukan tugasku, berikan ku kaki-Mu melangkah